Mari kita ambil papan catur sebagai awal. Dari semua yang kita ketahui sejauh ini dalam cerita, ada 9 kesatria suci. Jumlah itu berubah ketika Vigarland Garling menjadi salah satu Gorosei. Selalu bahwa pemimpin kesatria suci memiliki kekuatan yang lebih dari yang lain. Pemimpin ini digambarkan bahkan sebagai sosok yang setingkat dengan Gorosei. Jika kita memperlakukan kelompok ini sebagai bidak pada papan catur, beginilah strukturnya mulai terbentuk di hadapan kita. Kita mulai dengan pion. 8 kesatria suci mewakili pion-pion tersebut. Di belakang mereka, kita punya bagian yang lebih kuat. Gorosei bersama dengan Garling membentuk 6 tokoh yang kuat. 2 benteng, 2 menteri, dan 2 kuda. Bahkan dalam catur sendiri, pion memiliki kemampuan untuk evolusi menjadi yang lebih kuat setelah mereka melintasi papan. Gagasan itu sangat cocok dengan apa yang kita lihat di sini. Seorang ksatria suci yang memulai sebagai pion memiliki potensi untuk menjadi sesuatu yang lebih besar. Inilah yang terjadi setelah kematian Saturnus. Dengan kejatuhannya, Shamrock menjadi pemimpin ksatria suci saat ini. Strukturnya pun berubah, sekarang hanya tersisa 7 pion. Menariknya, setelah kematian Saturnus, para ksatria suci mendekati Loki dan memintanya untuk bergabung dengan mereka. Di satu sisi ini masuk akal karena Loki dikenal sangat kuat. Namun di sisi lain ini juga menunjukkan bahwa ksatria suci perlu menganti pion mereka yang hilang. Perlu menjaga jumlah pion tetap konsisten. Tentu saja Loki menolak tawaran itu, tetapi saya yakin bahwa setelah penolakannya, pada akhirnya para ksatria suci akan menemukan orang lain untuk mengisi peran itu. Masih ada 2 buah catur yang hilang dari papan ini. Yah, Raja dan Ratu. Disinilah Imu berperan. Kita belum tahu apakah Imu itu pria atau wanita, tetapi hanya dengan melihat desain Imu saja, kemiripannya dengan bidak catur Ratu sulit untuk diabaikan. Ratu adalah bidak catur yang serba bisa dan berbahaya. Namun, hal ini tetap menyisahkan banyak pertanyaan bagi kita. Jika Imu adalah ratu, maka siapa rajanya? Kita juga bisa membalik situasinya. Mari kita bayangkan sejenak bahwa Imu bukanlah ratu, tetapi seorang pria yang mewakili raja. Kalau begitu, siapa yang akan menjadi ratunya? Siapa sosok bagian yang paling kuat dari struktur pemerintahan dunia? Pertama, gue ingin menjelaskan bagaimana catur selalu dikatakan dengan satu buah permainan. Gue akan menjelaskan mengapa mengalahkan Imu tidak cukup untuk mengalahkan pemerintahan dunia dan kekuatan buah iblisnya. Permainan catur bukanlah sesuatu yang baru. Itu adalah tema yang sudah ada sejak awal seri dan semakin kuat di setiap alurnya. Ambil contoh salah satu sebaran warna terkini. Dalam ilustrasi itu, Robin terlihat bermain catur dan bidak catur diwakili oleh topi gerami sendiri. Oda seringkali memberikan pertanda sesuatu pada pewarnaannya. Gue yakin ini adalah kasus lain untuk saga terakhir. Lalu di Arc Egghead juga terasa seperti permainan catur. Jika dipikir-pikir kita tidak mendapatkan pertempuran besar di sana. Sebaliknya kita melihat bentrokan yang lebih kecil seperti bidak yang digeser di papan catur. Setiap langkah dalam alur itu lebih banyak menyangkut strategi daripada kekuatan. Ada juga petunjuk langsung untuk itu. Pada chapter 1012 saat Kuma tiba di Pulau Egghead, Kizaru berkomentar bahwa ada terlalu banyak pemain di papan. Ini bukan pertama kalinya gambaran seperti itu digunakan di One Piece. Pada alur sebelumnya kita juga mendengar ungkapan takdir yang berliku-liku. Ketika gue meneliti lebih dalam, gue menemukan hubungan yang kuat antara Imu, Will of D, dan permainan seperti bidak catur yang dimainkan di papan kotak-kotak. Pola kotak-kotak itu sendiri memiliki makna yang kuat. Ini melambangkan papan catur. Ini melambangkan bendera kotak-kotak. Ini melambangkan dualitas. Hitam versus putih, terang versus gelap. Itu mencerminkan 2 inisial D utama dalam cerita. Blackbeard dan Luffy keduanya berdiri saling bertentangan seperti hitam dan putih di papan catur. Nasib yang berliku-liku seringkali dikaitkan dengan D. Baru-baru ini Gorosei bahkan mengisyaratkan bahwa Sabo mungkin memilikinya. Catur bukan satu-satunya permainan yang muncul di One Piece. Contoh lainnya ada The Game of Go.
Selama perang di Onigashima, Cipinol menggunakan papan Go untuk menjelaskan pertempuran yang sedang langsung, menunjukkan pihak mana yang bertempur dan bagaimana kekuatan bergeser. Go juga muncul dalam surreal live action di mana Garp menggunakan sebagai alat pengajaran untuk Kobe. Jelas permainan itu memiliki hubungan dengan pemerintahan dunia. Ide permainan telah lama dikaitkan dengan karakter seperti dewa dalam serial. Di Skypiea, Enel terus-menerus memperlakukan segalanya sebagai permainan. Dia bahkan menciptakan permainan bertahan hidup di mana hanya 5 orang dari 81 orang yang akan tetap bertahan. Pada Arcade Dressrosa, Doflamingo yang merupakan mantan naga surgawi menciptakan permainan sangkar burung dan memaksa semua orang untuk menikmati hiburannya. Jadi, permainan adalah tema yang berulang. Dan struktur catur yang kita lihat sekarang ini bukan hanya permainan pribadi yang dimainkan Imu. Itulah struktur pemerintahan dunia itu sendiri. Kita dapat melihat struktur berbasis permainan yang serupa di organisasi lain. Contohnya seperti Karya Barok. Organisasi ini dipimpin oleh Nico Robin. Di bawah mereka ada agen perwira yang jumlahnya mencapai 12 dan di bawah mereka ada jutaan bawahan biasa. Bajak laut binatang buas adalah contoh yang lebih jelas. Peringkat mereka didasarkan pada tema kartu. Kita melihat King, Queen, dan Jack sebagai komandan. Di bawah mereka ada bawahan yang diberi nomor. Dan Doflamingo sendiri dikenal sebagai Joker. Namun pemerintahan dunia adalah sesuatu yang lain, tidak seperti bajak laut binatang buas yang dibangun dengan tema kartu. Pemerintahan dunia diorganisasikan seperti permainan catur. Dan Imu bukan pemain biasa. Imu adalah orang yang mengendalikan papan. Jika perlu, dia akan mengorbankan segalanya, baik untuk melindungi rajanya, atau jika dia sendiri adalah rajanya untuk melindungi dirinya sendiri. Gue membiarkan kemungkinan ini terbuka, karena fokus utama gue masih pada struktur pemerintahan dunia. Namun, gue sangat yakin bahwa Imu adalah bagian terkuat dalam sistem ini. Dialah yang melindungi raja, bidak yang belum pernah kita lihat. Mari kita lihat Imu lebih dekat. Bagi gua, dia memancarkan aura ibu-ibu yang sangat kuat. Dia sangat kuat dan berwibawa. Kadang-kadang ia tenang dan serius, tetapi mudah untuk terpancing emosinya. Emosional itu tampaknya menjadi kelemahan utamanya. Bahkan setelah 800 tahun, dia masih terpengaruh oleh Joy Boy, Nefertari Lily, dan Will of Day secara umum. Kita sudah melihat petunjuknya dalam cerita Dust. Ekspresi wajah Imu berubah ketika dia merasakan haki Joy Boy, atau ketika Cobra menyebutkan inisial D. Dia juga menatap potret besar Nefertari Lily dengan apa yang tampak seperti nostalgia. Bahkan seseorang dengan kekuatan besar pun membawa kenangan dan emosi dari masa lalu. Dan tampaknya ini sangat memengaruhinya. Kita juga tahu bahwa Imu abadi dan Gorosei juga abadi. Tampaknya mereka berbagi kekuatan tertentu, dan Imu memiliki kemampuan untuk menghilangkan atau menekan kekuatan ini dari Gorosei. Contoh sempurna dari hal ini terlihat saat kematian Saturnus. Saturnus yang sebelumnya abadi tiba-tiba kehilangan keabadiannya. Namun saya tidak percaya bahwa Imu memiliki kekuatan ini sendiri. Sebaliknya, gue pikir rajalah yang menyediakan kemampuan iblis ini. Sementara para ksatria suci dan Gorosei memperlihatkan simbol-simbol seperti iblis. Raja adalah iblis, sumber sejati kekuatan tertinggi. Gue percaya ada 3 kemungkinan pilihan untuk identitas raja ini. Pertama, raja ini bisa jadi seseorang individu yang mungkin bersembunyi dalam bayangan, atau mungkin membeku dalam waktu yang mirip dengan topi gerami raksasa, untuk mempertahankan kekuatan ini untuk waktu yang sangat lama. Kedua, raja bisa jadi adalah harta nasional Mary Joyce yang disebutkan oleh Doflamingo. Dia menyatakan bahwa kekuatan ini perlahan-lahan berkurang seiring waktu. Ketiga, raja bisa jadi adalah objek misterius yang di dalam mural One Piece. Gue tidak yakin juga apakah itu api induk atau bentuk kekuatan lain sepenuhnya. Tetapi gue yakin bahwa objek ini mungkin kekuatan raja yang sebenarnya. Konsep ini mencerminkan catur dalam beberapa cara yang menarik.
Raja dalam catur tampaknya merupakan bidak catur yang terlemah. Dia tidak dapat bergerak jauh atau melakukan banyak hal sendiri. Namun jika raja ditangkap permainan langsung kalah. Sementara itu, ratu yang merupakan bidak catur terkuat tidak dapat menentukan akhir permainan sendirian. Jika ratu jatuh, permainan masih bisa lanjut meskipun peluang kemenangan kurang secara signifikan. Prinsip yang sama tampaknya berlaku di One Piece. Imu, sang ratu, adalah karakter terkuat. Tetapi meskipun dia dikalahkan, sumber kekuatan sejati sang raja masih ada. Permainan tidak akan berakhir sampai raja dikalahkan atau disingkirkan. Namun, tidak seperti catur, mengalahkan Imu hampir mustahil. Dia telah memerintah dunia selama lebih dari 800 tahun. Dan beberapa teori menyatakan bahwa ia mungkin telah ada dari 3000 tahun. Sungguh tidak masuk akal bagi seorang pemuda berumur 21 tahun bahkan bersama teman-temannya untuk mengalahkan tokoh legendaris tersebut.